saya Ajeng Gita Anisyahara, lulusan Ilmu Keluarga dan Konsumen Institut Pertanian Bogor. Saya memiliki pengalaman sebagai asisten dosen, supervisor sosial dalam program Data Desa Presisi, dan terlibat dalam berbagai program pemberdayaan masyarakat dan pendidikan. Dengan latar belakang ini, saya ingin berkontribusi dalam pengembangan pendidikan khususnya di wilayah 3T. Selama menjadi asisten dosen di IPB, saya terbiasa untuk melakukan riset sosial menggunakan metode kuantitatif dan juga kualitatif. Selain itu, saat menjadi supervisor sosial di DDP, saya mengelola dan menganalisis ribuan data untuk mendukung perencanaan pembangunan desa. Saya juga memiliki keterampilan dalam fasilitasi komunitas, komunikasi publik, serta pengelolaan administrasi. Keahlian ini akan mendukung saya dalam program pengembangan pendidikan khususnya di daerah 3T. Saat menjalani proyek DDP, saya melihat sendiri bagaimana tantangan yang dihadapi oleh guru di wilayah 3T ini. Banyak dari mereka yang merasa kurang percaya diri karena terbatasnya akses ke pelatihan, minimnya dukungan, serta kurangnya apresiasi atas kerja keras yang telah mereka lakukan selama ini. Akibatnya, motivasi mereka untuk berkembang pun menurun. Salah satu cara yang bisa membantu adalah program mentoring dengan guru berprestasi. Dengan adanya pendampingan dari mentor yang lebih berpengalaman, para guru bisa mendapatkan wawasan baru, berbagi strategi mengajar yang lebih efektif tentunya, dan membangun komunitas belajar yang saling mendukung. Selain itu, mentoring ini juga bisa menjadi bentuk apresiasi yang seringkali jadi faktor penting dalam menjaga semangat para guru. Ketika guru merasa didukung dan dihargai, mereka akan lebih percaya diri untuk mencoba metode baru dan terus berkembang. Yang pada akhirnya, ini bukan cuma berdampak untuk mereka saja, tapi juga untuk siswa dan kualitas pendidikan di daerah 3T secara keseluruhan. Siswa di daerah 3T sering menghadapi keterbatasan akses terhadap sumber belajar, minimnya fasilitas pendukung, dan kurangnya eksposur terhadap kompetisi akademik dan non-akademik. Dari pengalaman saya dalam mendampingi penelitian mengenai kesejahteraan siswa di wilayah pesisir dan pegunungan Jawa Barat, saya melihat bahwa banyak siswa yang sebenarnya memiliki potensi besar, tetapi mereka kurang percaya diri karena terbatasnya kesempatan untuk berkembang tadi. Untuk mengatasi masalah ini, ada dua solusi yang menurut saya paling mendesak dan juga paling berdampak. Saya pernah melihat bagaimana bimbingan langsung dari guru atau mahasiswa ini dapat meningkatkan semangat belajar siswa di desa-desa terpencil. Nah, dengan adanya mentor, siswa akan lebih mudah memahami materi, mendapatkan arahan dalam mengembangkan minat mereka, dan merasa lebih percaya diri dalam mengejar prestasi. Ini bisa dilakukan dengan sistem pendampingan rutin, baik secara langsung maupun melalui platform daring, sehingga tetap bisa menjangkau siswa di daerah yang terpencil. Selain itu, saya menemukan bahwa banyak sekolah di daerah 3T yang belum mengirim siswanya ke lomba ataupun program pengayaan. Nah, hal ini bukan karena mereka tidak mampu, tetapi karena minimnya informasi dan juga dukungan. Padahal, dengan mengikuti kompetisi, mereka bisa mendapatkan pengalaman baru, meningkatkan keterampilan, serta membangun kepercayaan diri. Oleh karena itu, perlu ada sistem yang mempertemukan sekolah-sekolah di wilayah 3T ini dengan peluang-peluang tersebut, misalnya dengan jejaring komunitas pendidikan atau dukungan dari organisasi sosial. Dengan dua strategi ini, saya yakin bahwa siswa di daerah 3T tidak hanya bisa meningkatkan kemampuan akademik dan non-akademik mereka saja, tetapi juga merasa lebih percaya diri untuk bersaing dengan siswa dari berbagai daerah lainnya. Bagi saya, lingkungan kerja yang sehat dan nyaman adalah kunci untuk bekerja dengan produktif dan juga bahagia. Saat menjadi asisten dosen dan supervisor sosial di DDP, saya terbiasa berkoordinasi dengan berbagai pihak, mulai dari akademisi, mahasiswa, masyarakat desa, hingga pemerintah desa. Dari pengalaman ini, saya belajar bahwa komunikasi yang terbuka sangatlah penting. Saya selalu berusaha untuk mendengarkan dan memberikan feedback yang membangun agar setiap anggota tim merasa dihargai dan juga didukung. Saya juga percaya bahwa sistem kerja yang rapi dan efisien ini bisa mengurangi stres tim. Ketika mengelola data desa dalam jumlah yang besar, saya harus memastikan bahwa pencatatan dan dokumentasi yang jelas agar analisis data berjalan dengan lancar. Kebiasaan ini membuat saya terbiasa untuk menyusun alur kerja yang lebih terstruktur dan juga mudah diikuti oleh tim. Selain itu, menurut saya, lingkungan kerja yang aman dan juga nyaman bukan hanya soal fasilitas fisik saja, tetapi juga tentang bagaimana kita bisa saling mendukung satu sama lain. Dalam pengalaman saya memfasilitasi komunitas sebelumnya, saya selalu berusaha untuk menciptakan suasana kerja yang positif dengan menghargai setiap pendapat dan juga membangun budaya kerja yang inklusif. Saya yakin ketika setiap anggota tim merasa nyaman dan juga dihargai, mereka bisa bekerja lebih optimal dan kita semua bisa berkembang bersama. Saya percaya bahwa pendidikan adalah kunci untuk membangun masa depan yang lebih baik. Dengan pengalaman dan keterampilan yang saya miliki, saya siap berkontribusi untuk meningkatkan pendidikan di daerah 3T. Terima kasih telah menyimak video ini.